Riko. Oke, udah ya Kak ya? Sudah, boleh dimulai. Oke. Selamat siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari tim Arta Boga. Pada sore hari ini kami akan mempresentasikan tentang distribusi channel marketing di PT Arta Boga Cermelang. Yang pertama yaitu company background-nya. Jadi Arta Boga Cemerlang ini berdiri pada tahun 1985 dan memulai perjalanannya di bidang distribusi. Nah, dari hasil kerja keras serta dengan menjaga komitmen untuk selalu memberikan hasil yang terbaik, Arta Boga Cemerlang berhasil mendapatkan pengakuan sebagai perusahaan distributor terbaik di Indonesia. Nah, PT Arta Boga Cemerlang ini memiliki visi sebagai perusahaan yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan kemitraan yang erat antara konsumen, karyawan, pemilik dalam meningkatkan kemakmuran perusahaan. Dan juga yang memiliki misi, yaitu melakukan berbagai program pembinaan yang berorientasi pada pembinaan sikap kinerja yang produktif dan profesional. Arta Boga sendiri memiliki nilai. Yang pertama yaitu In God We Trust, lalu Integrity, Relationship, Winning Spirit, dan Innovation. Next ada company structures and function in channel marketing. Arta Boga Cermelang memiliki jaringan distribusi dan logistik yang kuat, baik di kota besar maupun kota kecil di seluruh Indonesia, dan berpengalaman dalam memasarkan beragam beragam kategori produk, mulai dari produk-produk dengan siklus hidup pendek yang membutuhkan pengawasan rumit sampai ke produk-produk inovatif yang membutuhkan proses penanganan khusus. Nah, dengan armada yang sudah lengkap, tim distribusi Arta Boga Cemerlang terbagi dalam 3 divisi pemasaran, yaitu yang pertama ada divisi Food and Confectionaries atau FC yang menjual produk makanan. Yang kedua ada divisi Personal Care atau PC yang menjual produk non makanan, dan divisi Sweetwater Plus atau SW Plus yang menjual produk minuman. Arta Boga Cemerlang terus memperkuat jaringan di pasar tradisional dan pasar modern seperti supermarket, minimarket, dan hypermarket. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu Segmentation for Marketing Channel Design. Yang pertama yaitu Service Output. Nah, sistem saluran distribusi yang diterapkan oleh PT Arta Boga Cemerlang ini yaitu saluran distribusi satu tingkat, yaitu saluran distribusi dua tingkat dan juga saluran distribusi intensif. Nah, faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan saluran distribusi pada PT Arta Boga Cemerlang yaitu jumlah pembeli yang potensial, nilai unit barang, luasnya lini produk, pemrosesan pesanan, pergudangan, transportasi, dan juga persediaan. Poin yang keempat adalah channel flows and efficiency analysis. PT Arta Boga ini menerapkan fungsi saluran distribusi dalam perusahaan dengan melakukan promosi, negosiasi, financing, resiko, pemesanan, pembayaran, dan perantara yang menyalurkan produk. Next. Oke. Yang selanjutnya yaitu channel structure and intensity. Nah, di dalam Arta Boga Cemerlang ini memiliki keuntungan distribusi eksklusif dari orang tua grup, di mana Arta Boga Cemerlang bisa mendistribusikan semua produk dari orang tua grup tanpa pengecualian. Sehingga orang tua grup ini sebagai produsen bisa menjadikan distribusi eksklusif ini sebagai batasan terhadap ketersediaan merek lain pada Arta Boga Cemerlang, serta fokus untuk memperluas dan untuk memiliki kontrol terhadap saluran yang lebih tinggi. Nah, PT Arta Boga Cemerlang sendiri ini merupakan salah satu anak perusahaan dari orang tua grup. PT Arta Boga Cemerlang itu adalah distributor tunggal dari orang tua grup yang menjual makanan dan minuman ringan serta personal care. Dan Arta Boga Cemerlang sendiri ini memiliki depo di seluruh Indonesia. Next. Selanjutnya national power, getting it, using it, keeping it.
Nah, perhatian terhadap kompensasi finansial adalah dengan memberikan kompensasi finansial kepada karyawan terdiri dari gaji, tunjangan makanan, tunjangan transport, dan tunjangan hari raya beserta bonus. Pendidikan dan pelatihan diberikan secara periodik berkaitan dengan bidang tugasnya sehingga kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan kerja karyawan itu meningkat. Dan pada akhirnya karyawan menjadi lebih tertarik dan lebih tertantang menyelesaikan setiap tugas-tugasnya. Mohon maaf. Ulang aja nggak? Nggak apa-apa, lanjut aja, Kak. Next, boleh lanjutkan. Oke. Yang selanjutnya yaitu Strategic Alliance in Distribution. Nah, Arta Boga Cemerlang menyadari adanya perubahan baik di bidang teknologi dan menjadikannya peluang untuk meningkatkan distribusi produk melalui jaringan internet. Nah, sehingga pada tanggal 25 Mei 2016 lahirlah artaboga.com sebagai channel belanja online bagi toko langganan yang sudah terdaftar. Nah, di sini pengembangan dan perbaikan terus dilakukan sehingga artaboga.com ini bisa melayani seluruh tipe langganan Artaboga Cemerlang dan toko-toko non-langganan di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Next. Selanjutnya ada vertical integration and in distribution. Nah, integrasi vertikal itu adalah strategi di mana perusahaan memperoleh operasi bisnis dalam produksi vertikal yang sama. Integrasi vertikal ini dibagi menjadi dua, ada maju dan mundur. Di dalam integrasi vertikal dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya transportasi dan mengurangi waktu penyelesaiannya. Di antara keunggulan lainnya, Arta Boga Cemerlang ini hanya bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman secara langsung ke toko, agen, atau konsumen yang membuat perusahaan ini memiliki integrasi vertikal ke belakang. Next. Selanjutnya 9 yaitu Law in Channel Marketing. Nah, pada sektor kebijakannya, PT Arta Boga Cemerlang ini memiliki beberapa kebijakan dalam hal distribusinya yang mereka ciptakan untuk mendukung perkembangan perusahaan distribusi ini. Antara lain yaitu yang pertama, di dalam perusahaan pencatatan penjualan didukung dengan dokumen pengiriman atau surat jalan dan pesanan pelanggan yang telah diotorisasi. Jadi ketika salesman mendapatkan orderan dan diinput melalui tablet, maka orderan tersebut dapat ditarik langsung oleh tim operasional dan dicetak menjadi faktur. Lalu yang kedua, di dalam perusahaan hubungan antara karyawan satu dengan lainnya sangatlah akrab, sehingga komunikasi yang terjalin juga sangat baik. Nah, di sini perusahaan juga mengadakan event-event guna untuk membangun keakraban antara masing-masing karyawannya, bagian atasan maupun bagian bawahannya. Beberapa event tambahan akan diadakan jika perusahaan mendapatkan insentif yang lebih, tetapi hanya dapat diikuti oleh sebagian dari kabak up-nya. Next. Selanjutnya ada logistics and supply chain management. Ini merupakan model jalur transportasi yang digunakan oleh Arta Boga ini adalah di mana semua persediaan yang dipesan dari supplier disimpan di logistik distribution center. Kemudian persediaan tersebut akan dikirim ke berbagai depo. Untuk alat transportasi barang, Arta Boga menggunakan transportasi darat, yaitu mobil box. Model jalur transportasi yang digunakan oleh Arta Boga adalah di mana semua persediaan yang dipesan oleh supplier disimpan di logistik distribution center, kemudian persediaan tersebut akan dikirim ke berbagai depo. Sales supervisor bertanggung jawab terhadap persediaan yang ada di depo. Sales supervisor akan memberikan briefing kepada duta Arta atau salesman setiap harinya sebelum berangkat mencari pesanan ke 25 toko. Dimulai pukul 17 atau dimulai pukul 9 hingga pukul 17 dini hari. Kemudian Duta Arta akan kembali ke depo. Terdapat 4 penggerak utama yang menentukan kinerja dari suatu rantai supply. 4 penggerak utama itu adalah yang pertama persediaan, transportasi, fasilitas, dan informasi. Persediaan
Persediaan di Artaboga menggunakan sistem circle inventory, di mana keseluruhan persediaan yang dibutuhkan dalam 1 bulan akan dikalkulasi oleh pihak logistik distribution center, kemudian akan dikirim per minggunya ke berbagai depo yang tersebar di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dengan meminimalisasi biaya pesanan dan penyimpanannya. Next. Yang selanjutnya yaitu gap analysis between theory and practical. Nah, jadi di Artaboga ini sendiri sebenarnya waktu kami melakukan wawancara dari pihak yang terkait pun tidak bisa memberikan secara pasti tentang teori yang berlaku di dalam Artaboga. Tetapi dari beliau hanya mengatakan kalau untuk gap analisisnya di Artaboga sendiri itu menggunakan teori kesenjangan sisi permintaan atau jumlah output layanan perusahaan yang kurang dari jumlah yang diminta. Nah, secara praktikalnya di PT, pembelajaran secara langsung ke Artaboga sendiri. Yang maksudnya itu jadi dari setiap konsumennya atau distributor kecil-kecilnya itu langsung mengambil ke Artaboganya sendiri. Nah, argumentasi dari beliau, dari yang kami wawancara yaitu praktek yang terjadi di lapangan cukup solutif terhadap kesenjangan yang terjadi. Contoh kasusnya itu ketika Artaboga mendapatkan order di luar persediaan atau stok baik jenis barang maupun kuantitas. Tetapi pada beberapa kasus diperlukan forecast terhadap kebutuhan dan persediaan produk, sehingga tidak menghabiskan waktu tunggu dan biaya pengirimannya. Mungkin sekian presentasi tentang Artaboga dari kami. Terima kasih.